What's up guys, ketemu lagi dengan kami di Cerita Malam. Ya kali ini kita kedatangan teman-teman. Kenalin, nih Raju dan Madan Jaki dari komunitas Lestari Adventure. Hah? Lestari Adventure katanya. Follow Instagramnya ya. Katanya mereka mau ngebawain cerita dari perjalanan mereka ke Gunung Kahung di Riam Kanan kan? Desa Blangyan. Desa Blangyan saat sebelum pandemi 14 Maret ya. 14 Maret 2020. Katanya ada kayak sedikit kejanggalan saat naik dan turun gunung tersebut sampai apa? Nggak bisa dirasionalkan, kayak ini tuh perilaku manusia bukan gitu ya. Kayak gangguan gitu ya. Gangguan orang gaib lah. Jadi sebelum kalian dengerin cerita ini, alangkah baiknya kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu. Berangkat dari Banjarmasin jam 10 pagi. Menuju ke Riam Kanan. Lalu Sampai menyeberang kami ke Gunung Kahungnya itu jam 1:30 kami berangkat. Sampai 3:30 lah nyebrang pakai kapal gitu. Jadi mau akses ke Gunung Kahung tersebut pakai kapal jalan air gitu ya. Gak ada jalan darat nih. Ada jalur darat, ada lewat via Desa Kiram, cuman jauh. Mau ngeliling gitu. ngelilingin pulau Riam Kanan itu. Lanjut, jalannya juga sakit. 18 orang nyeberang pakai, kebetulan itu bawa motor di kapalnya. Kayak kapal feri gitu. Sampai ke kampungnya itu, nama kampungnya Kampung Blangyan. Sekitar 3:30 istirahat sebentar, packing ulang, lalu kami berangkat lagi dari Kampung Blangyan itu ke menuju ke Gunung Kahungnya sekitar 1 jaman lah. 1 jam. Jam 5 lah sampai pos 1 lah anggapannya tuh. 18 orang tuh cowok semua lah. Ada 2 cowok, ada 2 cewek. Lalu kami lanjut mulai pos 1 sekitar jam 5 naik. Sekitar jam 10 malam udah sampai itu di pos Cemara lah, tempat istirahat. Mitosnya di pos 2. Di pos 2 itu kan ada, kalau habis maghrib ada pasar gaib gitu. Katanya pasar tapi gaib. Kami tidak menemui. Kan gaib. Namanya juga gaib. Soalnya lewat situ sebelum maghrib. Jadi kita menemui. Sudah lewat gitu ya. Awalnya nggak kenapa-kenapa. Sampai di pos Cemara, istirahat di situ, masang tenda, masak, lalu makan, main. Di situ setelah makan, main, saya tidur. Ada tambahan buat Aju. Habis tidur. Ini kan jadi Madan tuh habis makan main cerita sama anak kan, tidur nih. Jadi aku 5 sama temanku, 5 orang ngopi-ngopi lah, santai, ngerokok sambil nikmatin malam. Tuh sebagian anak-anak nih udah pada tidur lah. Tidur, termasuk Jaki ya, teman Jaki. Udah tidur, capean katanya. Kita belum ngantuk ya, mau gimana, tidur jam 1:30 malam atau jam 2 lah kalau nggak salah. Kita tuh ketemu 5 pendaki ada.
Mendaki lain nggak? Pendaki lain. Lima pendaki. Lima pendaki. Katanya ditanya nih sama guide, kita kan ada guide. Porter. Porter Oh lah. jadi ada porter gitu. Berapa orang porter? Dua orang. Jadi 20 jadinya. 20 orang yang naik sama porter. Terus Ditanya nih sama porter, udah sampai puncak atau belum? Yang 5 orang pendaki lain tadi kan? Ya, kata dia nih nggak dapet jalan bang, nggak dapet jalur pos 5 ke atas. Dari pos 5 nggak dapet jalur. Nggak dapet jalur katanya. Suasana beda tuh, udah ketemu kan dia ikut ngecamp di dekat tenda kita. Suasana itu udah mulai beda lah suasananya. Kayak dia berubah gitu dari kayak datar jadi hawanya jadi beda. Lanjut. Dia udah bikin tenda, mau tidur. Itu kan kami masih ngerokok, masih ngopi, masih cerita-cerita. Larut malam, sekitaran jam 2:30 atau jam 2 lah. Ada cahaya lampu di atas tendanya mereka yang ikut ngecamp di sekitar tenda kita tadi. Yang pendaki lain tadi kan? Ya, yang 5 orang ini. Nggak ketemu jalur di agak pos 5 ke atas. Ada lampu di atas tenda. Kayak bola lampu. Ini kan tenda dia ada tenda. Di sini ada pohon hutan lah, belakang tuh kan hutan. Jadi Pohon tinggi gitu. aku itu ngelihat bola lampu cahaya putih bolak-balik di belakang tendanya dia. Yang lain ada juga gitu. Ini tenda aku kan, tenda aku cuma sendiri ngadep ke tenda mereka, ngadep ke hutan seberang. Karena anak-anak tuh adep-adepan gitu, adep-adepan Ngebelakangin gitu. ya. Jadi nggak mungkin ngelihat Kak Madan, padahal tenda Madan itu deketan sampingan sama tenda mereka. Cuman karena Madan tidur kan sama anak-anak, cuman aku yang ngelihat. Bingung nih, ada apa nih malam ini nih. Karena nggak mau anak pada down kan, nggak mau anak pada takut. Udah simpen aja nih cerita nih. Nggak mau kan kenapa yang lain pada takut kan, jadi kacau pendakian. Lanjut dan terus pas udah itu siang lalu kami masak lagi buat bekal, makan dulu baru lanjut lagi. Ya, tuh bawa apa? Tendanya nggak dibawa? Tendanya enggak, di situ aja. Di pos berapa? Pos 2? Pos Cemara. Pos 3 naik. Setelah itu sekitaran jam 9:30 lanjut naik. Itu nggak bawa tenda, nggak bawa tas, nggak bawa carrier gitu. Ya. Sampai pos berapa tuh? Puncak? Pos 7. Sampai pos 7 gitu. Ya. Lalu naik sekitar 9:30. Kami bersimpang sebentar ke air terjun, katanya mau main-main dulu. Situ sekitar jam 11:30 lah. 11:30 siang. Ya. Lalu kami main dulu di situ, lumayan lama. Mandi-mandi gitu. Mandi-mandi, seru-seruan, foto-fotoan. Jadi gunung tersebut ada air terjunnya. Ada. Namanya Lembah Kahung. Air terjun Lembah Kahung. Bonus lah. Kalau kata kita kan pendaki itu bonus dari pendakian. Bonus mata ya. Segar gitu. Habis capek-capek. Setelah itu hujan turun sekitar jam 1. Lalu kami lanjut, baju semua kan basah. Terus lanjut ke pos 5. Itu sekitar jam 3-an. Jam 3 apa? Sore. Lalu di situ sempat guide-nya bilang kalau mau menuju ke pos Amazon gitu. Pos Amazon itu berapa? Pos 6. Lalu guide-nya bilang kalau mau ke air terjun, kalau mau ke pos Amazon, pos 6 hitungnya air terjunnya sampai 6 buting.
Jadi ada enam air terjun yang lain gitu. Yang harus dilalui baru sampai ke pos Amazon. Lalu kami jalan saat itu terpisah. Ya, kami berlima. 5 orang. Masuk Aju termasuk. Lalu kami lanjut, setiap air terjun kami singgahi, ambil banyu air lah. Ambil air ya. Lalu lanjut pas udah di pos Amazon, situ kan ada 2 jalur. Ada kanan dan ada kiri. Jalur Kami cabang ya. Cabang. Tapi kata guide-nya bilang ikuti aja yang ada pitanya. Ada penanda. Kan ada penanda gitu. Karena setiap kita naik ke gunung itu Pasti di ada setiap jalur kita itu pasti kita menemukan pita ya, pita-pita di petunjuk. ya, petunjuk jalan Buat di salah sana. satunya di pohon. Jadi kita tuh nggak bakal kesesat. Lanjut. Lalu kami kebingungan. Kami saat itu hendak lakas-lakas juga ke puncak. Mau cepet-cepet gitu. Cepat-cepat. Biar nggak kemalaman. Lalu kami milih belok kanan saat itu. Ada pitanya. Ada pitanya soalnya situ. Terus lanjut, udah lama naik tadi. Lalu ada kayak ruang terbuka tuh belok kiri. Kayaknya tuh kata saya, kayaknya itu udah puncak soalnya terbuka. Lalu kami ambil kiri, sekalinya bukan. Ternyata bukan. Tersesat gitu kami. Jurang lah. Terbuka tapi bukan puncak. Lalu kami situ istirahat sebentar, ngomong-ngomong lawan teman-teman gimana caranya supaya kayak begini. Ngomong gimana nih, udah ketemu jalur, mau turun atau mau lanjut. Itu sekitaran jam 4:30 lah. Anak-anak kan pada pengen nih ketemu puncaknya, udah jauh-jauh kan, Mau cepet-cepet gitu. lebarnya mesin, mana lama naik area atau kapal kan. Udah lama nih, kita udah jauh nih perjalanan, masa kita nggak dapet puncak. Lalu kami mutusin bebulik, balik lagi lah. Balik kami cari lagi jalannya, belok kiri. Kalau kada salah itu ada pitanya, sekalinya pitanya jatuh lah ke bawah. Jadi kami copot pitanya. Lalu kami lurus sampai sekitar jam 5-an, itu udah sampai puncak saat hujan-hujannya. Basah juga. Hujan. Baju Dari kami jam 1 tuh hujan. Sore hujan. Mulai dia terjun tadi udah hujan. Terus-menerus gitu ya. Lalu udah sampai jam 5, di situ ada kayak teduhannya sedikit, pohon kayak akar-akar tuh. Lalu kami berlima teduh di situ, cuman ada kopi 2 saset lah. Dua saset kopi sama satu mie. Satu mie. Itu bubuknya kami makan lah. Enggak diseduh gitu. Enggak, soalnya nggak ada peralatannya. Jadi nggak apa-apa itu. Nggak langsung dimakan. Aduh, susah juga ya. Terus nggak lama itu rombongan yang lain datang nih, yang terpisah tadi 12, tapi ini jalan yang satunya ketemu. Karena jalan menuju puncak Kahung itu kebagi 2, ada yang kanan ada yang kiri. Cuman yang paling bahaya itu sebenarnya jalan yang kita jalani itu dan kanan. Jalur kanan itu semakin kita dekat sama puncak, semakin sulit jalan yang kita nanjak keliling. Itu cuma ada akar pohon yang merambat yang membentuk jalan menuju ke puncak. Itu kebuka nih, wah pemandangan kanan kiri. Cuman karena hujan kan cuman kabut yang kita lihat, kanan kiri cuman kabut. Jalur pandangan kita nih ngeliat jalur itu buram lah, nggak kelihatan. Dekat-dekatan sama anak-anak, dekat-dekatan kami sama Madan, aku sama teman-teman yang berlima ini dekat-dekatan agar nggak kepisah saat kabut. Semakin kita dekat menuju puncak, semakin sulit tuh jalan akar-akar. Ada tuh satu teman yang
ini mau nginjak akar, brak, langsung masuk tuh batisnya ke dalam akar, cabut. Itu kita ngira semua, oh ini nggak kuat nih, ini bukan tanah, ini cuma akar. Jalan kita hati-hati, mana kabut kan, mana jalur kayak gitu. Harusnya kan kita ngambil jalan yang kiri agar, karena kita cuma baru pertama kali ke sana. Harusnya kita ngambil jalan kiri, walaupun jalur kiri itu nanjak banget, cuman aman lah, nggak kanan kiri, nggak jurang. Jadi kita ngambil jalur kanan sampai puncak kan, ya ketemu anak ya, makanan makan di sana. Itu sampai puncak kan? Udah sampai puncak. Kita duluan itu sampai puncak. Kita duluan itu setengah jam lah dari anak-anak, setengah jam. Terus jadi itu kan udah ketemu anak-anak nih, ketemu anak-anak pada makan. Karena aku nih nggak bawa apa-apa kan, nggak ada makanan juga, rokok juga minta sama porter. Jadi yang lain pada makan, sebagian dari kita orang nggak makan. Kita orang berapa itu turun 12 orang turun. Sisanya 6 itu di puncak nunggu sunset. Jadi kita sudah foto-foto, yang lain pada makan kita foto-foto, ya biasa kita foto-foto. Itu ada debat sedikit sama anak yang lain. Ya udah katanya kita turunnya barengan aja. Cuman kan karena anak-anak rombongan aku nih pada nggak makan, daripada kita ngeliat yang lain pada makan, mending kita turun. Lapar, kita tambah lapar lah, lihat yang makan kita nggak makan, mending kita turun aja. Oh ya udah turun. Salahnya kami di situ turunnya deketan nih sama maghrib, kalau kita bilang senja lah. Mau maghrib Kita turun mau maghrib itu kita nggak itu ya, nggak diam lah, tempatnya nggak duduk, nggak istirahat. Nggak istirahat. Soalnya jikalau kita juga duduk harus berhenti saat itu, nggak akan bisa juga. Soalnya kita ini ngambil jalur ke kanan. Yang satunya lagi lah ngambil jalur ke, kalau dari puncak itu kan kanan ya. Kanan. Turun, nggak bisa turun kan, terpaksa nih kita lanjutin jalan. Lalu malam udah mulai datang, gelap. Anak-anak tuh pada nyalain headlamp. Turun seperti biasa, belum ada hal-hal yang menakutkan lah bagi anak-anak kan, masih aman-aman aja. Anak juga belum ada yang down, cuman capek. Karena di Gunung Kahung itu banyak pacetnya. Pacet tuh di mana-mana kan, mana-mana pacet. Terus turun ketemu tuh 2 cabang jalur. Cabang lagi ya? Ya, cabang jalur. Ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. 2 jalur itu kan, setiap jalur pendakian nih yang kita lalui pasti kita menemukan pita yang berikat di pohon kan. Jadi di 2 cabang jalur itu ada pohon nih, di kanan ada pohon, di kiri ada pohon. Jadi jalur itu, kedua jalur itu di pohon itu ada terikat kak, ada pitanya dua-duanya. Pitanya ada. Jadi bingung nih mau jalur yang mana nih, mau milih kanan takutnya salah, mau milih kiri takutnya juga salah. Jadi kita coba nih yang kiri dulu, sampai ujung. Jalan ranting-ranting. Wah, ranting-ranting ini masih rimbun karena aku bawa mando ya. Buat kalian yang nggak tahu, mando itu seperti parang tapi itu khas dari Kalimantan. Ditabus-tabusin nih sama aku kan, tabusin daripada kita kenapa-napa kan, kena ranting-ranting. Tabusin buat keselamatan anak-anak juga. Jadi sampai mentok jalan, ternyata itu jurang, jalur buntu lah, jurang. Putar balik, anak-anak putar balik. Itu lumayan jauh dengan jauh. 2 cabang tadi. Lewat kita putar balik kan, ambil jalur kanan. Bingung tuh, soalnya ada pohon yang nutupin jalur. Jadi mau debat kan sama anak, udah nih kita mau gimana nih, mau ambil jalur kiri, kita
udah nggak bisa kan kalau ke kanan itu jurang. Mau ngambil jalur kanan ini udah ketutup sama pohon, ada pohon tumbang lah. ada pohon tumbang yang ngalangin jalur. Jadi mau nggak mau kita naik balik ke puncak, balik Balik ke puncak lagi. Udah deket sama puncak, kita ketemu sama yang teman-teman berenam yang mau turun. yang mau turun yang tinggal di berenam di puncak tadi. gitu. Terus Yang berenam tadi turun ketemu kita nih yang 12. Katanya, kata guide-nya bilang, kenapa anak-anak gitu. Kata jadi porternya di atas juga di puncak. berdua di atas. 2 orang lah. Lalu nanya nih, kenapa balik gitu. Lalu dijawab, ini nggak ketemu jalan nih, buntu, soalnya juang di situ. Lalu kata guide-nya, ya udah ikut saya aja ya, yang ngarahin gitu. yang ngarahin. Lalu lanjut, sekalinya jalurnya yang kanan yang ada pohon Tumbang. tadi situ. Lalu diangkat guide-nya di situ, soalnya situ nanjak dikit. Naik di situ, lalu sekitar udah tengah malam itu di jalan itu kami istirahat sebentar di pos 5 ya. Kami udah mulai terpisah. Kami satu guide lawan Tuhan kami berdua 12 rombongan, lalu satu guide-nya lagi sama yang berenam. Jadi kepisah lagi kah? Bisa lagi di lagi. itu. Situ Aju aja dulu. Jadi Aju di mana? Aji yang termasuk berenam tadi, 6 orang. 6 orang tadi. Kamu di Di 12. 12 bisa. Tapi masing-masing ada porternya. Masing-masing ada. Lanjut. Bisa Di pos 5 ya. Dari pos 5. yang pos 5 itu bisa sama Masing-masing. rombongan yang banyak. Ceweknya satu juga ya tuh bisa. Masing-masing Ikut saya. Satu ikut rombongan Maden, satu ikut rombongan Jadi dua cewek kan. dua cewek. Jadi Maden ini kan satu Bisa yang nih. rombongan Maden ini kan duluan nih istirahat. Rombongan Maden kita tetap lanjut sama satu porter juga dan satu guide, tetap lanjut jalan. Tiba-tiba pas udah kita istirahat nih, satu cewek yang ikut rombongan Madan tempelan nih, Tempelan orang. ya kaki udah nggak bisa jalan katanya, kaki udah nggak bisa jalan. Jadi itu kan wah takut nih pada semua nih, kenapa jadi bingung kan, kenapa jadi masih jalan ya udah nggak awal tahun nggak usah dirawin, biarin kita nggak apa-apa, kita nggak ganggu juga kan, kita cuma numpang lewat. Tetap jalan, kita jalan terus. Lama-lama cewek yang ikut kita ini pleset, luka dalam lah, Dalam batisnya. Sakit liar gitu.